Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Novita Febrianti, kemudian Puput Wijiati, dan yang terakhir Selvira Narosa Fatma. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum jiswaf, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan muzaki. Pengertian dan dasar hukum jiswaf. Yang pertama ada zakat. Zakat secara bahasa, kata zakat berasal dari kata kerja yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan orang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, zakat mal atau harta, yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencangkup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Adapun dasar hukum zakat, yaitu terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terkait dengan harta yang dizakati, tidak semua harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib dikeluarkan. Beberapa syarat yang harus dimiliki agar harta menjadi objek zakat, yaitu halal, dimiliki secara penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan melebihi dari kebutuhan pokok. Kemudian infak. Infak berasal dari kata hafaka yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak tidak mengenal nisab. Kemudian jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, yaitu 8 asnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Salah satu dasar hukum infak yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa makanlah sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian bagi kaum kerabat, fakir miskin, dan orang yang membutuhkan, dan berbuat baiklah kepada sesama makhluk sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik kepada kalian. Maka yang demikian itu lebih baik daripada kalian di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, jika kalian tidak mengerjakannya, maka yang demikian itu akan menjadi keburukan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Allah selalu mengetahui segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya, maka Allah akan membalasnya dengan lebih banyak rezeki, bahkan bagi Allah akan memberikan keridhaan bagi hamba tersebut. Yang selanjutnya ada sodakoh. Sodakoh berasal dari kata sodako yang berarti benar. Menurut istilah, pengertian sodakoh sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Pengertian lain menyebutkan bahwa sodakoh adalah mendekatkan diri kepada Allah
dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti dari pemberian tersebut. Salah satu dasar hukum sedekah yaitu terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian yang terakhir ada wakaf. Kata wakaf atau wakof berasal dari bahasa Arab wakofa. Asal kata wakofa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Menurut arti bahasanya, wakof berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, wakof adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Salah satu dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 92. Yang selanjutnya ada ketentuan muzaki. Muzaki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang wajib membayar zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Mengenai ketentuan yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non-muslim. Seseorang dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat tersebut memenuhi syarat 3 ini. Yang pertama yaitu merdeka. Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Pada dasarnya menurut jumhur zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka. Yang kedua, harus Islam. Zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdoh yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Yang ketiga yaitu balik dan berakal. Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next, saya Puput Wijiati akan menjelaskan mengenai kedudukan Ziswaf dalam Islam. Ziswaf ini merupakan sektor pada ekonomi syariah yang apabila dikelola dengan baik, ia dapat berpotensi dalam membantu masalah di bidang ekonomi dan sosial. Ziswaf ini memiliki 2 dimensi. Yang pertama, bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kewajiban berhubungan dengan sesama manusia. Jadi orang melakukan ziswaf ini semata-mata ia ingin taat kepada Allah dan juga dia ingin mempererat tali silaturahmi dengan sesama manusia. Lanjut, prinsip zakat menurut Manan. Yang pertama, sebagai keyakinan agama. Orang melakukan ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu karena mereka yakin dengan agamanya yaitu agama Islam. Dan penerapannya ini sebagai kepercayaannya. Yang kedua adalah pemerataan dan keadilan. Nah, maksudnya di sini adalah orang melakukan ini sebagai tujuan sosial, yaitu di mana ia membagikan hartanya kepada orang yang tidak mampu. Di situ dia meratakan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas. Zakat ini harus dibayarkan karena zakat adalah milik orang lain dan harus diberikan kepada orang lain. Yang keempat adalah nalar. Harta yang dihasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima, kebebasan. Zakat hanya boleh dikeluarkan dari orang-orang yang bebas atau merdeka. Jadi, untuk hamba sahaya seperti itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang keenam adalah etika.
Zakat ini tidak bisa diambil atau diberikan secara semena-mena. Jadi ada prosedurnya. Lanjut adalah perbedaan siswaf. Yang pertama zakat. Definisinya merupakan suatu hak yang wajib dikeluarkan pada suatu golongan di waktu tertentu. Hukumnya wajib apabila golongan tersebut memenuhi nisab atau ketentuan-ketentuannya. Waktu memiliki batasan. Nah, yang dimaksudkan di sini kita misalkan seperti zakat fitrah itu dikeluarkan hanya saat bulan Ramadan saja. Sedangkan zakat mal itu satu tahun sekali. Bentuknya itu berbentuk materi, yaitu sembako atau uang. Nah, infak. Selanjutnya definisi infak, memberikan nafkah kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya wajib dan sunnah. Jadi wajib apabila ia ikhlas, dan sunnah apabila dia melakukan akan mendapatkan pahala. Waktunya ini tidak memiliki batasan waktu. Bentuknya berbentuk materi. Misalnya kita memasukkan uang ke kotak amal, lalu memberikan uang kepada pengemis. Itu adalah infak. Selanjutnya adalah sodakoh. Sodakoh adalah menafkahkan suatu kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertiannya hampir sama dengan infak, namun berbeda. Jadi kalau infak itu lebih ke materi, namun kalau sodakoh itu apapun yang ia lakukan. Misalnya kita membantu orang lain yang menyeberang jalan. Lalu kita juga membantu tetangga kita ketika kesulitan dan tersenyum saja itu sudah termasuk sodakoh. Hukumnya sunnah. Nah, apabila kita tersenyum saja itu kita sudah mendapatkan pahala ya teman-teman. Lalu waktunya ini tidak terbatas, jadi kita bisa melakukan kapanpun dan dimanapun. Bentuknya bisa berbentuk materi, yaitu dengan mengamal tadi, dan non materi dengan tenaga kita, atau senyum saja sudah dapat sedekah ya. Lalu yang terakhir wakaf. Wakaf itu bentuk sedekah yang berupa aset. Contoh kita mewakafkan rumah sakit, masjid, atau bangunan umum yang bersifat produktif. Masuknya produktif di sini, misal rumah sakit diwakafkan, nanti hasil keuntungan dari rumah sakit tersebut akan diamalkan atau digunakan untuk kesejahteraan umat. Hukumnya sunnah, jadi apabila kita melakukan, kita akan mendapatkan pahala. Waktunya tanpa batasan dan bentuknya materi, yaitu aset seperti rumah sakit, masjid, bangunan umum, dan lainnya. Selanjutnya, saya, Selvira Narusa Fatma, akan menjelaskan tentang zakat dan pajak dalam Islam. Pada zaman Rasul dan sahabat, zakat adalah salah satu sumber keuangan negara. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin, sedangkan pajak dibebankan bagi kaum non-muslim. Demikian pula, zakat menjadi salah satu sumber keuangan negara Islam pada periode klasik, serta di negara-negara Islam pada umumnya. Oleh sebab itu, zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh modal sumber pembiayaan negara manapun juga. Pada zaman sekarang, seorang muslim harus membayar zakat sebagai wujud dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu juga mereka harus membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud dari ketaatannya kepada pimpinannya.
Selanjutnya yaitu perbedaan antara zakat dan pajak. Zakat adalah kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah, sedangkan pajak biasa pada umumnya merupakan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah. Kemudian zakat diwajibkan bagi seluruh umat Islam saja di suatu negara, sedangkan pajak biasa pada umumnya dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kasta, agama, maupun warna kulit. Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat dielakkan. Sebaliknya, pajak dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa. Sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh diubah oleh seorang maupun pemerintah. Sebaliknya, sumber dan besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintahan. Kemudian zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima oleh kedelapan penerima zakat, salah satunya fakir miskin. Sedangkan pajak bisa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus pada orang-orang miskin, dan pada keadaan tertentu lebih banyak menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. Selanjutnya yaitu persamaan zakat dan pajak. Yang pertama dari unsur paksaan. Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mampu menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat bila mereka punya kekuatan. Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika wajib pajak melalaikan kewajibannya, tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan. Yang kedua, dari unsur pengelola. Bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual. Dari muzaki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus yang menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Adapun pengelolaan pajak jelas harus diatur oleh negara. Kemudian dari sisi tujuan pajak dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Kemudian dari sisi imbalan, di antara ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dengan zakat. Pezakat atau muzaki tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan, dan solidaritas dari masyarakatnya. Kemudian macam-macam pajak. Yang pertama, jizyah, merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara Islam pada mereka guna untuk melindungi kehidupannya, misalnya harta benda, ibadah keagamaan, dan untuk pembebasan dari dinas militer. Yang kedua yaitu khoros atau pajak bumi, yaitu sejenis pajak yang digunakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim, ataupun bukan. Yang ketiga, barang rampasan perang, yaitu harta benda yang diambil dengan kekerasan selama perang. Selanjutnya yaitu pajak atas pertambangan dan harta karun. Mengenai pajak ini ada perbedaan pendapat tentang sifat pajaknya. Mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap ini sebagai zakat, sedangkan Hanafi menganggap sebagai barang rampasan. Terlepas dari perbedaan itu, ini merupakan sama-sama sebagai sumber penghasilan. Yang terakhir yaitu bea cukai dan pungutan. Selanjutnya yaitu hikmah dari siswaf. Yang pertama, untuk menyempurnakan keimanan seorang muslim.
Membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim dan merupakan bagian dari rukun Islam. Ketika menjalankannya, keimanan seseorang bakal sempurna. Yang kedua yaitu membayar zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta dan jiwa seseorang muslim. Selanjutnya, dengan memberikan infak atau sedekah dapat menolong dan membina kaum duafa maupun mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hikmah selanjutnya yaitu perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Dan juga dengan melakukan wakaf dapat mengalirkan pahala tiada henti. Wakaf merupakan amal kebaikan yang tak akan ada habisnya bagi orang yang berwakaf. Dan yang terakhir, wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.